Ya, terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Jadi memang perlulah intinya ini ya, bahwa teman-teman harus memahami kolaborasi itu sangat berpengaruh penting untuk bisa bagaimana melahirkan sebuah karya yang notabene-nya semoga karya ini bisa bermanfaat bagi orang-orang, khususnya bagi mereka adik-adik kita yang mohon maaf mungkin karena keterbatasan kondisi dan lain-lain sehingga mereka kurang mendapatkan memang perhatian ya begitu. Nah, lanjut lagi, adanya kegiatan jejak inspirasi. Mungkin langsung saja dijelaskan Isma. Jejak inspirasi ini tadi kan sudah digambarkan secara awal. Tapi kan kita belum tahu nih nanti konsepnya seperti apa sih, terus juga target sasarannya dan nanti kegiatannya akan berlangsung bagaimana. Mungkin bisa dijelaskan secara detail, silakan. Jadi jejak inspirasi ini nanti akan berlangsung selama 3 hari Kak. Dimana kegiatan besarnya itu yang pertama ada hari briefing, kemudian setelah hari briefing ada hari inspirasi dan hari refleksi. Nah, di jejak inspirasi ini seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa bertujuan untuk mengenalkan profesi kepada anak-anak sekolah dasar. Selain itu, selain memperkenalkan profesi, kami juga membuka ruang untuk para profesional atau pekerja-pekerja yang dengan sukarela turun ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan profesi mereka, baik itu seorang perawat atau seorang pelukis. Nanti jadi beberapa relawan akan kami rekrut, relawan fasilitator, relawan acara, kemudian dokumentator dan inspirator Kak. Gitu. Jadi akan ada rekrutmen nanti ya gitu. Nah, lantas setelah adanya rekrutmen, teman-teman juga sudah bergabung, bagaimana ini langkah selanjutnya? Langsung masuk hari kegiatan atau ada apa lagi nih? Silakan. Jadi setelah diadakannya rekrutmen tadi, nanti akan ada yang namanya hari briefing yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Di hari briefing ini hari di mana semua relawan berkumpul dan disitulah akan disampaikan nanti lokasi kegiatannya di mana Kak. Jadi sebelum mereka daftar, di situ belum kami sampaikan lokasi SD-nya nanti di mana, tapi sudah kami spill kalau kegiatannya itu di Kecamatan Wotobi, tapi sekolahnya belum ada. Belum ya. Nanti di ini kenapa sengaja memang untuk dirahasiakan dulu lah gitu kan, atau memang sudah semacam bahwa karena teman-teman juga belum melakukan survei dan lain-lain, atau kenapa? Kalau hal itu disengaja, karena kalau terkait survei kami beberapa minggu yang lalu sudah melakukan survei dan alhamdulillah sudah ada juga surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe dan mereka respon baik. Jadi untuk penyampaian sekolahnya nanti pada saat hari briefing, biar teman-teman penasaran ya. Karena kan biar bagaimana inilah yang diharapkan bisa mendapatkan semangat juga untuk teman-teman yang nanti tergabung, baik dia di inspirator, fasilitator ya, atau nanti juga tim dokumentasi, komentator itu ada. Jadi sangat beragam gitu. Nah, lantas kalau untuk Virus sendiri ini kan bidang inventory gitu. Nah, lantas persiapannya seperti apa sampai sejauh ini? Silakan. Kalau sejauh ini persiapannya itu untuk hari briefing mungkin ya. Kalau inventory sendiri itu tugasnya mencari-cari tempat dan apa saja yang akan dibutuhkan pada hari kegiatan. Nah, kebetulan hari kegiatan yang memerlukan memang perlengkapan-perlengkapan itu ada di hari briefing dan refleksi. Jadi untuk inventory sendiri ini tugasnya ini lebih ke mencari tempat untuk kita berkumpul di bagian briefing dan inventory refleksi nanti. Gitu. Jadi memang sangat beragam ya nanti persiapannya. Lalu kalau Virus sampai sejauh ini ada hal-hal yang dirasa masih ini tidak mungkin menjadi hambatan, tantangan juga, khusus mungkin untuk bidang inventory sendiri, atau sama teman-teman semua kolaborasinya cukup baik dalam persiapan ini, gimana tanggapannya? Kalau kolaborasinya cukup baik, mungkin hambatannya lebih ke SDM-nya kali ya. Soalnya kan kita jejak sendiri ini ada 2 tempat nih. Gitu. Jadi
orang-orang yang ada di jejak ini ada yang stay di Unaha, ada juga yang stay di Kendari. Jadi kita komunikasinya itu agak susah ya, karena jauh juga. Kalau bisa kolaborasinya itu sampai saat ini cukup aman, karena bisa di handle juga, jadi saling menghandle saja kalau gitu. Oke. Nah, kembali lagi saya ke Kak Isma. Lantas Kak Isma, ini kegiatannya kapan sih kalau boleh tahu? Jadi untuk kegiatan Jejak Inspirasi ini Kak, kami dari teman-teman Jejak Konawe insya Allah pada tanggal 18 November 2023 bulan depan. Oke, 18 November ya. Lalu sampai sejauh ini selain persiapan untuk merekrut teman-teman ya di bagian inspirator, terus juga tadi dokumentator dan lain-lain, persiapan lain apa yang dilakukan? Kalau survei kan pasti sudah ya, gitu. Apalagi nih, Isma? Untuk persiapan mencari lebih banyak kolaborasi lagi Kak. Jadi pada saat kegiatan nanti baik itu hari briefing maupun hari inspirasi dan hari refleksi, lebih banyak lagi kolaborator yang akan ikut bergabung. Gitu. Jadi ada batasan tidak mencari yang tadi kita katakan bahwa perlu banyaklah kolaborasi yang dibangun ya, tapi ada batasan tidak di sini? Batasannya? Maksudnya batasan untuk orang-orang yang bisa bergabung gitu, kuotanya gitu, ada batasan tidak? Sejauh ini belum, kami tidak menggunakan batasan Kak. Selama dia ingin ikut dan memiliki kemauan, kami sangat menyambut dengan baik. Tapi kan yang kadang ditakutkan adalah ketika semuanya sudah rampung ya persiapan, terus teman-teman juga yang mau gabung itu juga sudah cukup banyak, tapi pada saat di hari pelaksanaan kadang satu dan lain hal akhirnya biasanya ada beberapa yang tidak bisa untuk ikut bergabung. Lantas ini sudah terfikirkankah gitu kondisi-kondisi yang seperti ini? Bagaimana Isma? Jadi terkait hal tersebut itu tidak bisa kita pungkiri, pasti akan saja terjadi. Jadi kami dari teman-teman sudah mempersiapkan hal tersebut. Jikalau misalnya plan A-nya seperti ini tapi tidak terlaksana, maka kami punya plan B agar kendala yang ada bisa terselesaikan dari teman-teman. Intinya saling membantu Kak. Saling membantu ya, jadi saling kolaborasi. Nanti pada saat kegiatan hari H ya, hari inspirasi itu, apakah teman-teman adik-adik kita hanya dikenalkan saja terkait masalah profesi yang tempat tadi katakan, atau nanti akan ada agenda-agenda lain juga sebagai rangkaian dalam acara Jejak Inspirasi ini? Bagaimana Isma? Oke, jadi untuk hari inspirasi yaitu untuk memperkenalkan adik-adik, tapi sebelum itu menuju ke kegiatan inti, nanti pihak sekolah kami sudah sudah komunikasi juga bahwa sebelum diadakannya kegiatan intinya itu ada penyambutan dari adik-adik, kemudian ada masukan atau sambutan dari pihak sekolah. Oke. Jadi ada penyambutan gitu ya. Nah, lantas kalau kembali saya ke Virus, memang kalau untuk bidang inventory itu lebih fokus kemana sih sebenarnya selain tadi itu yang dijelaskan gitu? Lebih fokus ke perlengkapan dan desain. Oke. Kalau inventory sendiri fokusnya pada 2 hari yang tadi saya sebutkan, bagian briefing sama refleksi. Kalau yang bagian hari inspirasi itu nanti bagian tim lain. Oh gitu. Jadi inventory hanya difokus di 2 hari itu saja ya. Tapi kalau yang tergabung di inventory ada teman-teman Virus, ada berapa orang kalau boleh tahu? Saat ini karena yang tadi saya bilang keterbatasan sumber dayanya juga, jadi kalau tidak salah itu ada 5-6. Oh 5, sekitar 6. Tapi itu masih kurang? Bagaimana tanggapan Isma, itu masih kurang ya atau masih perlu sebenarnya ada tambah? Masih kurang Kak. Jadi kalau bagusnya sih melebihi dari 6, tapi seperti yang dikatakan tadi bahwa kami juga masih terbatas SDM, tapi dengan adanya 6 orang itu kami berusaha untuk meminimalisir agar semua kebutuhan-kebutuhan di hari kegiatan itu bisa dipenuhi Kak. Iya sih, itu sih tadi yang dikatakan bahwa
inilah memang sangat dibutuhkan ya, bahwa masih banyak persiapan-persiapan yang harus dilakukan karena mengingat memang hari semakin dekat dong. Ini kalau dikatakan tadi 18 November kan, ini tidak cukup sebulan lagi. Lalu Isma, apakah tidak memiliki upaya lain gitu untuk bagaimana mensiasati agar, ya saya tahu sebagai seorang ketua panitia pasti kan berat ya tanggung jawabnya. Lalu lantas sudah memiliki plan A, B, C tidak, ketika ya terkadang ada hal sesuatu yang kita inginkan tapi tidak terrealisasinya dengan demikian gitu. Ini bagaimana Isma? Oke. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sebuah kegiatan dia kan berjalan lancar ketika banyaknya SDM, kemudian banyaknya kolaborasi yang sebelumnya. Tapi kalau ternyata pada saat hari kegiatan SDM-nya semakin berkurang atau kolaborasinya semakin berkurang, maka kami dari teman-teman sudah mempunyai plan B ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi dengan adanya kendala tersebut kami masih berusaha agar terjadinya kegiatan, entah itu kegiatan sesuai konsep awal atau ada konsep yang baru kami buat lagi. Oke, karena itu tadi mengingat bahwa ini kegiatan perdana ya, gitu kan? Karena ini kegiatan perdana, pasti kan teman-teman belum juga ada pengalaman. Tapi yang menariknya adalah teman-teman juga memang Jejak Konawe ini lahir karena berkat dulu ada para pemuda ya yang ini. Dan kalau yang kenal kelas inspirasi itu juga sebenarnya teman-teman yang sudah tergabung pernah ya? Iya, ada beberapa. Ada beberapa kan? Iya. Nah, jadi kayaknya bukan hal yang baru sih, walaupun memang ini kegiatan pertama untuk debut dari teman-teman Jejak Konawe gitu. Ya, tentu pasti dukungan serta support harus diberikan sih. Tapi mohon maaf kalau masalah finansial dan lain-lain, budgeting itu bagaimana? Apakah kan otomatis pasti juga dong ada dikeluarkan oleh teman-teman dari Jejak Konawe. Ini terpikirkan juga atau malah sudah ada donatur khusus yang untuk mendanai program ini atau bagaimana? Silakan. Baik, Kak. Jadi untuk terkait finansialnya kami dari teman-teman Jejak Konawe sejauh ini masih menggunakan memang uang pribadi. Kemudian kami juga berusaha mencari beberapa kolaborator biar bisa membantu terkait donatur khusus. Sampai saat ini untuk Jejak Konawe sendiri belum ada, Kak. Oke, siap. Yang jelas semua ini bisa terlaksana dengan baik ya, sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh teman-teman. Nah, baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana.